Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Hornas, Horor Nelayan Selatan. Selamat malam, Mas Sigit, Ya. Pak Pedro, Sehat. Pak Dandit. Siap. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke guys, malam ini kita akan mengulik sedikit cerita ya dari Mang Dandit ya. Mang Dandit, selamat datang kembali ya setelah video kemarin. Ya. Sekarang kita undang lagi untuk mengkisahkan kisah-kisah yang selanjutnya. Itu saya dengar ada penelusuran memang yang dulu ikut ada youtuber yang lain, hasilnya kayak apa kita belum tahu nih ya. Hasil penelusuran di Benteng Mendem atau di Nusa Kambangan Timur atau cerita-cerita yang lain ya. Nah, jadi malam ini kita mau dengar nih, dan yang lain juga otomatis mau dengar nih. Nah, cerita-cerita yang akan diceritakan oleh Biar ikut terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Hornas yang ada nun jauh di sana. Nggak sedikit ya. Saya akan menceritakan, menguak selama saya mengikuti youtuber yang terkenal. Dan Hornas nanti juga ikut terkenal. Amin. Ya, begini Mas. Banyak sih nih urutannya ceritanya ya. Saya pernah dampingin yang pertama itu Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ya, Tukul Arwana. ya Tukul Arwana itu tahun berapa sih ya? Acara udah lama banget kayaknya itu Iya, ya. udah lama lah. Mungkin bisa buka di YouTube-nya channelnya apa sih? Itu ya Mr. Tukul Jalan-Jalan di Nusa Kambangan. Mungkin tahu lah semuanya. Nah, begini. Pada saat mengikuti Mr. Tukul Jalan-Jalan, saya dengan kru itu berangkat sore Mas. Sore ya. Karena kita mau cari lokasi dulu. Ya. Jam 5 sore. Saya ngikutin, kalau nggak salah yang melukis yang ditutup matanya itu dulu namanya Mbak Bejo. Oh iya. Mbak Bejo. Terus ada presenter lagi cewek cantik yang kalau nggak salah kayak orang bule cuma kecil. Nah, saya suruh dampingin dia. Pada saat itu muter. Nah, saya ke tempat pengintaian di Masih di Nusa Kambangan Timur itu. di Nusa Kambangan Timur itu banyak ruangan, ada ruang pengintaian, ada ruang barak, terus ada penjara bawah tanah. Nah, pada saat itu saya ke ruang pengintaian Mas. Tapi saya masuk ke kayak jendela, keluar. Nah, di depan saya itu udah lautan. Yang persis di depan saya itu Karangbolong, tau lah Karangbolong. Ya. Selang berapa lama dia tuh nangis. Yang saya ikutin tuh presenternya yang dari Mr. Tukul Jalan-Jalan itu nangis Mas. Perempuan tuh. Ya, perempuan. Kan saya kaget, Mbak kenapa? Tapi dia nggak jawab omongan saya. Terus dia bilang katanya, itu ada rombongan pasukan berkuda, pasukan kerajaan itu menurut dia itu jalan raya loh Mas, di jalan. Padahal itu laut, di depannya itu lautan. Oh sampai saya merinding Mas. Itu ada yang pakai kuda, naik kuda tapi nggak ada kepalanya. Dia nenteng kepala malah gitu. Aku mau tanya karena dia masih fokus, terus dia nangis lagi. Banyak lah dia cerita tentang itu. Ya mungkin gini Mas, itu pasukan kerajaan berkuda yang pada saat itu dilihat oleh presenter tersebut itu pasukan Nyi Loro Kidul atau Ibu Nyi Kanjeng Rock itu. Nah, tapi ya itu apakah itu benar atau rekayasa? Karena pada saat saya suruh dampingin kru dia itu tidak ada kata-kata satu didoktrin nanti Mang Dandit harus bilang gini ya, bilang gini itu tidak ada. Tidak ada settingan. Nah, gini. Kalau mau tahu tentang shootingan yang nyata, itu kayak Uji Nyali, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Waktu itu juga saya
bersama Ki Pranalewu. Nah, saya pernah sekali waktu itu acara dari Trans 7 kalau nggak salah itu berburu, tapi berburu malam, yaitu kaitannya tapi dengan ular. Dengan ular. Nah, gini, ular itu sebetulnya ular yang sudah disiapkan oleh tim, oleh krunya. Jadi ular itu akan muncul, akan ditaruh itu sesuai dengan kondisi alamnya, Mas. Soalnya kayak ular kobra, dia sukanya di tempat yang kering, ya. Terus sanca itu seneng di air. Itu pengambilan videonya pas siang apa malam hari? Malam. Awalnya dari saya berangkat jam 2 siang, itu selesai sampai jam 2 malam. Itu kalau sebetulnya saya Malam hari ya? Malam hari, Mas. Nah, itu artis itu sebetulnya capek, Mas. Capeknya luar biasa, makanya honornya besar. Saya ngalamin sih. Iya. Sebentar Trik, Pak, jangan jalannya gini, Pak. Ulang Biasa lagi aja, ya. Ulang lagi. Saya sampai nggak mau lah jadi artis, capek. Iya, benar. Kalau Artis mungkin- lokal ya. Iya. Nah, jadi gitu, Mas. Terus, pada saat Mr. Tukul sudah tayang terus bikin acara nanti ada ini, ada itu. Nah, terakhir pada saat ini, Mas, yang lukis yang matanya ditutup itu Mbak Beju itu emang saya lihat sendiri, Mas. Lihat sendiri bahwa itu tidak rekayasa. Karena ya kalau dia orang nggak berilmu nggak mungkin lah, karena beda mata batinnya dia dengan kita beda. Karena apa? Dia pada saat ngambil cat untuk melukis wajah, padahal kan ditutup ini. Cat itu banyak warnanya. Nah, di tempat cat itu ada kuning, ada hijau, ada biru. Tapi yang herannya itu mata ditutup dia bisa ngambil cat warna biru sesuai, terus dilukisin yang biru. Ngambil coklat, dia itu karena dia punya mata batin. Kalau kita ditutup, Iya. onjot ya orang bisa lah. Itu lokasi masih di Nusa Kambangan ya? Masih di Nusa Kambangan, masih. Kira-kira pada waktu melukis itu sosok yang digambar oleh siapa tadi? Mbak Bejo Mbak Bejo itu sosok apa? Penunggu situ. Penunggu, tapi dia pakai ikat kepala. Setahu saya di lukisannya itu orangnya serem, Mas. Orangnya serem, dan di sampingnya juga dia melukis ada orang yang berdarah-darah. Jadi seperti gini, Mas, di benteng tersebut itu kan ada tempat penyiksaan, Mas. Ada tempat penyiksaan. Jadi setelah mereka disiksa dari atas, mereka diceburkan ke jurang. Dan jurang itu ketinggiannya sekitar mungkin 30 meter apa ya, kalau saya dari atas. Dari atas lihat ke bawahnya itu sekitar 30 meter. Nah, menurut mereka yang orang pintar itu, setelah mereka yang disiksa dijatuhkan ke jurang tersebut, itu dibawa langsung ke laut, Mas, karena di benteng tersebut ada terowongan yang langsung menuju ke bibir pantai. Ya, kemungkinan besar ya kalau dipikir secara logika ya gitu mungkin ya, untuk menghilangkan jejak. Terus dan banyak, Mas, saya banyak ceritanya di sana. Kalau kalian nggak percaya, kapan waktu ayo kita nge-vlog di sana. Siap. Pokoknya siap. Berarti bentuk lukisan itu termasuk ini ya, dulu bekas tahanan yang disiksa. Iya. Terus Jadi mungkin harapannya masih penasaran gitu ya. Sebetulnya benteng tersebut itu benteng peninggalan Portugis, karena Portugis lebih duluan yang menjajah kita. Tapi ada kesimpang siuran bahwa di situ punya Belanda. Jadi kemungkinan setelah Portugis pergi meninggalkan negara kita, baru masuklah Belanda. Tapi emang dilihat dari karakter susunan benteng
bangunannya untuk antara benteng yang ada di Nusa Kambangan Timur, tepatnya di Pantai Karangpandan, itu beda. Jadi kalau di sana tuh seperti kastil. Kastil itu kayak Merucut gitu? ya kayak kastil. Jadi bentuknya kayak kastil. Ya kalau kita belajar sejarah, emang Portugis itu lebih dominan membuat bentengnya itu meniru kerajaan. Ya, susunan batunya pun beda dengan Belanda. Nah ini Mas, kalau kita penelusuran ke Nusa Kambangan itu emang mistisnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin yang para netizen nih kalau masih penasaran untuk semuanya nanti bisa ngubungin saya nih. Terus Ya. saya ada sedikit cerita dulu. Sedikit cerita nih. Dulu waktu saya kecil pernah dengar cerita bahwa itu kalau kita malam hari lihat cahaya itu lewat tuh di atas Ya. langit, itu arahnya ke Nusa Kambangan, itu kemungkinan ada orang pintar, orang pandai Iya. itu buang jimat apa yang buang senjata atau keris itu ke Nusa Iya. Kambangan. Apa dulu orang seperti itu Bang? Gini Mas, jadi gini ya, itu banyak emang, tapi tergantung warnanya Mas. Ya tergantung warna. Kadang kalau kita lihat sepintas warna kayak meteor ya Merah atau merah itu konon menurut cerita orang tua itu emang sesuatu yang akan dikirim ke orang, ya kayak santet Mas. kayak santet ya. Kayak santet itu. Nah ini untuk para netizen nih, saya sih pinter tidak, saya belajar dari pengalaman Mas ya. Untuk para orang yang ada di sana, jangan sekali-kali menanam pohon sirkaya apa ya? Srikaya. Karena apa? Teman saya yang orang pintar itu pernah bilang, pohon sirkaya itu tempat singgah untuk barang kiriman Mas yang mau berbuat jahat terhadap keluarga kita. Jadi saat mungkin orang yang akan diincar itu masih dalam keadaan masih belum tidur lah, dia akan singgah dulu. Nanti setelah orang rumah tersebut yang akan diincar itu sudah tidur semua, dia baru langsung masuk. Gitu. Banyak sih ceritanya. Makanya kenapa Mas kalau di desa khususnya ya, banyak pohon nangka itu ditanamnya di belakang rumah. Oh iya. Iya, itu ada mitosnya Mas. Karena pohon nangka itu tempat ngumpulnya makhluk halus. Senang dia di situ. Kalau nangka ya. Ya, kalau nggak percaya, jenengan menuju ke salah satu pohon nangka tersebut. Tapi menjelang maghrib nih, tapi nyun sewu telanjang bulan. Ya, kalau nggak muncul sesuatu yang mengerikan, jangan panggil Mang Dandit. Siap. Iya. Ya gini Mas. Kita kalau maghribnya berani lanjangnya. Ya kan di kebun Mas. Mungkin orang banyak lihat lah. Oh ya Pak dia mau coba ya. Mau coba nggak apa-apa. Dikira orang gila baru loh. Terus saya kembali ke cerita ini Mbak, waktu ikut acara uji nyali. Dulu di Benteng-Benteng pernah ada acara uji nyali ya Mbak. Iya. Mbak Dani mengikuti itu waktu. Iya, waktu itu mengikuti, cuma saya diminta untuk jaga. Maksudnya keamanan. Ya. Tapi ya saya sempat ngintip lah. Dalam arti kata tayangan-tayangan ini real atau rekayasa sih? Ya. Ternyata real. Real. Banyak tayangan yang rekayasa dan banyak tayangan yang real. Contoh, pada saat saya ikut Gus Sulepati, itu nggak malam loh Mas, padahal nggak malam. siang Itu sore sore. sebelum maghrib.
Gus Solepati itu masuk ke Benteng Pendem. Pada saat itu dia mau nyari narasumber lah, guide. Ya. Tapi pada saat itu belum ketemu saya. Terus teman saya nyari, mana nih? Itu ada yang mau minta dipandu katanya. Di mana orangnya? Itu di dalam. Saya ikutin. Tapi setelah saya ketemu beliaunya, kok saya nggak asing gitu loh. Saya sempat tanya, Mas, Pak, saya kok nggak asing dengan jenengan ya? Saya bilang gitu. Ayo coba tebak siapa saya. Sebentar, Mas. Wah iya, yang ini Di acara TV. di Mister Tukul jalan-jalan juga kan waktu itu Gus Solepati. Wah, terus saya ngobrol. Mas Dandit, nanti bisa nunjukin tempat-tempat mana yang kira-kira mistisnya banyak. Wah, semua di sini banyak. Mas, aku manggilnya Mas Gus. Di sini banyak Mas Gus. Terus, ayo saya antar benar. Itu tidak rekayasa, karena saya ketemunya juga baru, terus langsung baru kenal juga. Setelah saya menyelusuri dengan beliaunya, ngobrol, terus saya tunjukin di tempat ini, terus dia juga tanya jawab dengan saya. Ngeri juga Mas duduk di sini. Katanya, penunggunya serem. Apa Mas? Karena saya sebetulnya belum pernah lihat secara nyata. Tapi dari banyak orang Mas, itu benar-benar penunggunya ular. Tapi kok bukan hanya 1-2 orang yang ngomong gitu, banyak orang Mas, gitu loh, banyak orang emang betul. Itu di situ penunggunya ular. Terus waktu mungkin netizen kalau mau buka YouTube-nya Gus Solepati, ada saya. Misteri Benteng Pendem. Nanti di situ saya dikasih apa aja. Sampai sekarang masih ada. Nah, dia juga saya cerita tentang sejarahnya Benteng Pendem, juga mistisnya banyak Mas. Kira-kira yang menarik pada waktu itu apa Mbak? Ditangkap oleh Solepati. Iya, sosok ular, tapi dia punya mahkota Mas. Punya mahkota. Setelah ya saya lihat sendiri sih dia kayak duel sama sosok ular itu. Setelah itu waktu itu hujan sih ya, agak hujan, jadi lokasinya becek, ada airnya. Tapi saya waktu itu sempat mikir apakah ini rekayasa, dia sebelum ketemu saya udah masuk, tapi nyatanya enggak. Nah, Gus Solepati itu ngambil di tanah yang berlumpur Mas, ambil sesuatu lah. Pada saat itu dia ngambil, terus dengan kekuatan dia, terus di tangannya itu ada batu akik. Itu warnanya biru. Kalau orang bilang Blue Sapphire apa King Sapphire lah, nggak tahu. Warnanya biru, kayak cincin, kayak ya sudah berbentuk akik. Nah, ngobrol. Terus pada suatu saat kita masih ngobrol, nah dia dikasihkan ke aku Mas batunya buat kenang-kenangan. Tapi kan pada saat itu juga saya takut. Nggak apa-apa Pak Dadit, ini Mas Dadit, ini udah dinetralisir, udah nggak ada apa-apanya. Terus katanya apa sih ya, kalau orang-orang sekarang ini kodam ya, ada kodamnya, tapi bukan kodam Diponegoro. Ada kodam itu suatu doa untuk membuka yang ada di barang tersebut akan muncul lagi. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah diajarin untuk membuka itu, jadi saya nyaman-nyaman aja. Nah terus Gus Solepati jalan lagi dengan saya ngelilingin benteng. Dan yang paling utamanya itu saya sampai takut banget itu pas keris. Keris atau sosok. Tapi emang bentuk kerisnya itu belum ada gagangnya Mas. Dan ini yang tidak masuk akal ya, tidak masuk. Keris itu ada di dalam pohon Mas. Jadi di dalam kulitnya pohon. Ini. Dia waktu itu lagi ngelukis juga. Pada saat itu dia lagi ngelukis gambar sosok penunggu tersebut yang di situ. Itu wujudnya seperti apa itu Bang? Wujudnya kayak patih
Pati. anak raja sosoknya itu. Memang kelihatan masih muda di dalam lukisannya itu masih. Nah, pada saat Gus Soleh Pati itu mau ngambil keris tersebut, dia kayak kesurupan loh, kayak mau berantem. Saya sampai tahu. Tarung energi ya. Iya, iya. Terus saya pegang pundaknya, terus dia bilang, Mas, ambil keris itu di pohon. Di mana Gus? Itu di dalam mana? Itu kulitnya dilepas, kulitnya diambil lagi. Saya sampai narik kulitnya biar terbuka itu susah banget. Apa ya kalau wong Jawa bilang semlempet apa ya? Nyelempet. Nyelempet. Iya, Masih di antara kulit sama iya, semlempet. Nah di situ, tapi dia yang ngambil, aku nggak berani ngambil. Begitu dia ambil udah saling adu energi. Tapi tinggi. Terus dia juga sempat megangnya gini sih. Saya ada di sampingnya, takutnya ceruk gitu. Saya sampai takut. Iya. Terus dia sadar, terus dia memperlihatkan kerisnya itu, coba dicoba. Wah enggak Gus, nggak apa-apa. Saya sampai takut. Tapi ya, emang di situ ada ukiran di gagangnya itu ada ukiran semacam kepala naga. Tapi kecil, tapi ya unik, kerisnya unik gitu. Itu pun tadinya mau dikasihkan ke saya buat kenang-kenangan, tapi nyun sewu saya tolak karena saya bukan ahlinya. Saya apa ya, kalau cincin sih oke lah, hanya untuk variasi aksesoris. Kalau keris itu takutnya saya ini Mas, Ada dampak. iya ada dampaknya dan nantinya saya musyrik. Iya kan, saya harus nyembah dia, harus ngasih makan dia, buat makan sendiri aja susah. Masa suruh ngempanin itu? Ya saya maaf, bukan lagi meremehkan hal itu, karena hati saya tidak tertarik dengan hal yang keris mengeris gitu. Kalau ya pada saat itu banyak orang banyak yang telepon begitu melihat saya dikasih keris apa itu, banyak teman-teman saya yang ada di luar sana banyak yang nelpon, Om itu kerisnya masih ada nggak? Tak maharin sini katanya. Ada banyak Mas, cuma saya nggak minat sih Mas, nggak minat. Nah, kalau batu cincinnya masih ada, itu hanya sekedar untuk aksesoris. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Gitu. Dan gini Mas, cerita lagi apa nih, mau menguak apa? Karena Ini yang saya mau tanyakan gini Mbak, seputaran di Nusa Kambangan atau di Benteng Pendem sekitaran pantai lah, itu kan cenderung sosok yang keluar atau yang muncul biasanya kan kalau nggak orang dari kerajaan, kalau nggak dari tentara-tentara zaman dahulu, sama ini korban-korban dari penyiksaan tahanan dari zaman Belanda atau zaman itu. Ya gini Mas, dan untuk netizen, namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis. Karena apa saya bilang gitu? Karena mistis itu munculnya barengan dengan sejarah. Kayak contoh di Benteng Pendem, ya. Di Benteng Pendem itu dulu markasnya tentara Belanda. Jadi di situ tempat ngumpulnya para tentara Belanda atau bisa disebut batalion. Ya. Otomatis namanya benteng pertahanan, di situ banyak berdiri atau bangunan seperti ruang-ruang penjara. Ya, ruang penjara. Apa gunanya ruang penjara itu? Jelas. Pada saat itu banyak orang-orang pribumi kita yang tidak patuh terhadap perintahnya para tentara Belanda. Mereka diambil orang pribumi sini, mereka langsung dijebloskan ke ruang tahanan. Dan disiksa jelas, karena dia melawan. Nah, dengan banyaknya orang pribumi yang ditahan di Benteng Pendem itu timbul sekarang ini mistisnya. Kenapa? Karena orang-orang yang dulu melawan Belanda sebagai pekerja paksanya atau bisa disebut rodi itu, mereka disiksa Mas. Banyak yang meninggal dengan tidak wajar. Ya, jelas.
dan juga karena tidak kuat terhadap siksaan, Iya. daripada aku menderita, akhirnya dia bunuh diri. Iya. Ya, bunuh diri. Itu yang timbul sekarang ini mistisnya. Iya. Dan mungkin ada yang pernah dengar, mungkin netizen silakan kalau mau tanya besok ke Ornas aja. Apa betul banyak sering Komentar ya. terdengar suara-suara perempuan menangis? Nah. Ya. Ini betul Mas. Kenapa bisa betul? Pada saat zaman kolonial Belanda masih ada di benteng-benteng ini, banyak perempuan-perempuan pribumi itu didatangkan ke benteng tersebut untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu Mas, menjadi budak nafsunya para tentara Belanda. Itu tidak sedikit mungkin Mas. Nah, karena dia harus ngelayan berapa orang, silih berganti, giliran, akhirnya si perempuan tersebut juga nggak kuat, atau mungkin setelah tidak dipakai dia dibunuh jelas otomatis. Dan yang sudah tidak kuat lagi juga mungkin dia bunuh diri, iya kan? Nah itu yang timbulnya kesininya mistis, ya. Itu makanya saya bilang namanya sejarah tidak terlepas dari mistis, itu pasti. Itu. Ada cerita di balik itulah ya. Iya. Kalau saya pengalaman dulu waktu di Benteng-Benteng, waktu kita ada acara di Benteng-Benteng itu lah, waktu jalan-jalan Kita nge-vlog gitu ya. vlog, kebetulan kita ketemu dengan Pak siapa ya dulu ya, ada itu di channel kita ya, Pak siapa saya lupa itu namanya. Yang di benteng-benteng. Jadi kebetulan saya lagi Pak Sarwin bukan? bukan, jadi pengunjung, Oh, dia pengunjung. tapi kebetulan dia itu dulu pernah di Cilacap, Pernah di Cilacap ya. dari tahun udah lama lah ya. Cuma Di dia Cilacap lah. terus pindah ke Jakarta. Setelah lama di Jakarta dia kepengen kembali ke Cilacap, kepengen jangan lah ya, apa tilas lah. Alhamdulillah. Ya kebetulan malah kita pas lagi nge-vlog dia datang, terus kemudian dia punya cerita ternyata pada waktu dia sedang ada pengharapan proyek ya Pak Sigit di mana, Di Muhadas di dulu. Muhadas dulu ya. Nah, Kemudian itu nama PT sebenarnya, PT Muhandas Mm. yang dulu bangun Muhandas sana. Jalan. Muhandas itu. Jadi terkenalnya Muhandas. Muhadas sampai sekarang ya. Cuma jalannya namanya Jalan Setiabudi Setiabudi. kan. Terkenalnya dulu Muhandas. Iya. Itu kalau di channel kita tuh ada tuh. ada. Itu. Tapi belum tayang ya Pak Sigit ya. Belum. Besok kita tayangin ya. Kalau sudah bikin kita nge-vlog, bikin konten, jangan kelamaan Mas. Langsung dimunculkan biar netizen tidak menunggu-nunggu. Kalau mungkin mau bikin part keduanya, kita lanjut gitu. Kayaknya Ayo. sekarang ada part keduanya tuh. Kita harus menelusuri ke tempatnya tuh. Ya, iya. Gak usah takut Mas. Mungkin ada sesi kedua kita arah ke sana ya. Ya, sana nanti nanti kita ya. masuk. Oke, netizen tunggu untuk part keduanya. Part keduanya. Malam hari ya. Tapi malam hari. Nah, kalau siang sih ngapain? Terus mungkin ada apa yang mau ditanyakan lagi? Sesuai pengalaman atau gimana? Nah, ini Mas. Ini waktu saya ngawal YouTuber dari ini Mas, Surabaya. Surabaya. Mas Stephen, kalau ngikutin saya itu namanya Mas Stephen. Mas Stefan. Ya, tapi nama channelnya di YouTube-nya itu Batman Bolang, Batman pakai Bolang. M, Bolang. Bolang. Ya, Orang mana Kebumen? orang Surabaya. Surabaya. Nah, orang Surabaya. Itu Batman Bolang. Nah, Mas Stephen ini itu ngevlognya itu di tempat-tempat seperti gedung yang sudah lama sekali ditinggal pergi, dia baru ngevlog. Dia ya Penelusuran lah ya. penelusuran juga. Nah, pada saat itu saya ngawal beliau itu malah 2 kali Mas. Yang pertama itu sudah itu gagalnya apa? HP-nya jatuh di jalan tol. Di jalan tol, untuk isian yang ada di HP tersebut tidak bisa diambil Mas. Karena hilang ya. Ya, karena HP itu rusak, nggak bisa diambil. Nah, dia mengulang lagi Mas. Dari Surabaya mengulang yang kedua kalinya, sama ceritanya sama. Nah, pada saat di Nusa Kambangan Timur yang ada bentengnya itu yang di Pantai Karangpandan, hanya 3 orang, saya dan Mas Stephen
satunya lagi temennya tapi lupa saya. Kameramennya dia. Kameramennya. Pada saat saya keliling benteng yang ada di Nusa Kambangan Timur, mungkin lebih terkenal Benteng Karangbolong kalau nggak salah sekarang. Itu ada 2 lantai mas, ada 2 lantai. Jadi saya masuk mulai dari atas dulu. Setelah muter naik dari atas, turun pintu, terus kita belok kanan itu ada 2 anak tangga. 2 anak tangga itu turun sampai ke barak atau ruang bawah tanah. Itu di situ. Nah terus pada saat yang nggak mungkin kan saya ngikutin mereka terus, saya di belakangnya mas. Tapi tiba-tiba itu saya mendengar di samping telinga saya itu ada orang apa ya gereng gitu. Nggak ada bentuknya mas. Sampai itu astagfirullah. Nggak mungkin lah mereka orang lagi ngevlog ini kalau sampai iseng dia buka. Saya sampai bener sampai astagfirullah. Pada waktu itu cuma suara aja. Iya suara. Biasa aja muncul ya. Kalau suara nggak apa-apa. Lah orang suara aja. Ya. Tapi iya perasaan saya mas di belakang itu ada yang ngikutin saya. Selama saya jalan ada, tapi saya nggak berani nengok. Saya nggak berani nengok mas. Udah tak tahan. Saya takut pun tak tahan. Sampai selesai karena saya penunjuk jalan, otomatis namanya penunjuk jalan kan di depan. Nah, Mas Stephen ini di belakang saya 2 orang. Tapi karena kan saya bawa senter nih. Karena apa? Kalau kita nggak bawa senter di Nusa Kambangan Timur, jarak pandang kita hanya 2 meter. Gelap hutan. Hutan ya mas. Hutan belantara. Gitu. Dan saya nggak paling berapa 10 meter saya lihat pohon pisang goyang gini mas. Nggak mungkin angin lah. Kalau angin kan gini, itu kenceng banget mas, kayak ada yang ngoyak-ngoyak gitu loh. Saya astagfirullahaladzim. Saya balik lagi. Kenapa Pak Nadit? Enggak apa-apa. Saya pura-pura aja berani. Enggak apa-apa mas. Cuma saya tadi kaget kok. Apa ayo bilang? Enggak. Takutnya nanti kalau saya bilang, ya siapa tahu dia juga takut, saya takut, kan nggak lucu. Makanya saya diem. Nah ini mas, ini pengalaman saya pribadi ya. Waktu itu kan saya jadi guide dan saya sebagai keamanan di tempat wisata Nusa Kambangan. Tunggu dulu nih, Mbah, sebelum kita lanjut ceritanya kita sambung minggu depan apa ya? Kebetulan ceritanya banyak banget nih. Jika durasi kita udah banyak. Kita simpan buat part kedua. Oke, siap. Saya banyak cerita ini. Terima kasih. Kalau netizen masih penasaran dengan cerita-cerita saya beserta teman-teman dari Hornas, ikuti bagian yang kedua. To be continue. Mantap. Bapak Dede. Oke, selamat malam Hornas. Terima kasih Mas Nadit atas ceritanya. Kita lanjut part 2 ya. Ya, terima kasih Dr. Pedro, Mas Ali Sigit. Selamat malam, salam Hornas. Salam Hornas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, 40 menit ya? Setengah jam.